Dampak perang yang terjadi di Timur Tengah berimbas pada krisis energi di beberapa negara. Merespon hal tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home 1 hari dalam seminggu, yakni di hari Jumat. WFH untuk ASN bertujuan demi mengurangi beban anggaran dan kebutuhan masyarakat terhadap BBM. Kebijakan ini menyikapi harga minyak dunia akibat perang di Iran. Yang A, penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri. Sementara Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menerbitkan surat edaran terkait penerapan work from home dan program optimalisasi pemanfaatan energi di tempat kerja bagi BUMN, BUMD, dan swasta. Menaker imbau perusahaan swasta juga menerapkan WFH 1 hari dalam seminggu. Pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD dihimbau untuk 1. Menerapkan work from home WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan. Kalangan pengusaha menyambut baik terbitnya surat edaran Kementerian Tenaga Kerja soal kebijakan work from home atau bekerja di rumah bagi karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Pengusaha yakin surat edaran menjadi pedoman agar seluruh pihak lebih efisien di tengah krisis global namun tidak mengorbankan produktivitas. Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 ini sebenarnya akan menjadi pedoman bagi seluruh pelaku bisnis untuk mendorong transformasi budaya nasional dan terus mengupayakan produktivitas dan kelangsungan usaha. Ketiga, kami juga melihat bahwa SE ini juga mengedepankan kolaborasi, bahwa harus ada diskusi dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh dalam melaksanakan surat edaran ini. Sementara Direktur Program Indef Esa Rahmini bilang kebijakan work from home bagi ASN tidak berdampak signifikan. Namun hal ini akan lebih efektif jika sektor swasta pun ikut dalam kebijakan ini. Kita lihat sendiri jumlah ASN itu sebenarnya kan hanya 3,5 juta orang. Kalau ditambah PPK itu mungkin sampai 6 juta. Jadi jumlahnya itu kalau di seluruh tenaga kerja pemerintah ini juga hanya kecil gitu ya, kurang dari 10%. Yang besar memang 90% lebih itu adalah sektor non pemerintah. Jadi sebenarnya kalaupun ASN yang tadi mengurangi konsumsi BBM melalui WFH, mungkin dampaknya menurut saya tidak signifikan besar, kecuali nanti ketika SE yang diedarkan oleh diberlakukan itu direspon oleh sektor swasta juga mengikuti WFH, tapi kan tidak semua sektor ya kan yang bisa WFH. Tadi ada beberapa sektor yang mungkin memang seperti sektor industri, pelayanan kesehatan, pendidikan gitu ya, dan energi dan lain-lain. Ini juga kan perlu menghemat APBN hingga 6,2 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Pemerintah menetapkan kebijakan 1 hari work from home atau bekerja dari rumah sebagai bentuk efisiensi menghadapi ancaman krisis dampak konflik di Iran. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariko Wibawa Satria bilang, kebijakan ini mampu menghemat kendaraan dinas hingga 70%. Perlu kami tekankan adalah situasi Indonesia sedang baik-baik saja, dan untuk menghadapi situasi dunia yang panas ini maka kita melakukan satu hal yang namanya perubahan budaya baru. Jadi kita melakukan perubahan cara kerja baru dan melakukan gerakan hemat energi. Nah, untuk hal ini kita optimis para pejabat dan para ASN mampu menjadi teladan. Nah, ini sama sekali tidak membebankan masyarakat. Jadi perlu kami tekankan, tidak ada pengurangan aktivitas dari masyarakat. Yang ada adalah pengurangan
penggunaan kendaraan dinas hingga 70% oleh para pejabat, kecuali yang listrik dan kecuali kendaraan dinas operasional dan esensial. Tidak ada pengurangan aktivitas masyarakat, yang ada adalah pengurangan perjalanan dinas hingga 70% untuk luar negeri dan hingga 50% untuk perjalanan dinas dalam negeri. Dampak perang Amerika Serikat Israel melawan Iran berimbas pada krisis energi di beberapa negara. Salah satunya adalah harga minyak yang tengah menjadi sorotan. Pemerintah Indonesia pun merespons dengan menetapkan kebijakan work from home atau WFH 1 hari demi penghematan BBM. Apakah ini langkah yang tepat dan seberapa signifikan dampaknya? Kita akan bahas bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia Trubus Rahardiansyah. Selamat pagi Bang Doli, Pak Trubus. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, setelah beberapa negara menerapkan WFH, kemudian Indonesia mengumumkan juga gitu ya 1 hari dalam seminggu. Dari DPR tanggapannya Bang Doli? Iya, sejak awal dari beberapa waktu yang lalu ketika pemerintah merencanakan menerapkan kebijakan WFH ini, sebetulnya ya tentu kita harus memberikan apresiasi dan dukungan ya. Karena ini adalah langkah yang diambil dalam rangka kita merespons ya, mengantisipasi terhadap situasi belakangan ini, situasi dunia yang mengalami krisis ya akibat perang di Timur Tengah, dan krisis politik, krisis perang itu berdampak kepada situasi ekonomi di seluruh dunia, termasuk dikhawatirkan ada krisis energi, terutama BBM. Nah, jadi memang ini satu langkah yang memang harus kita lakukan. Nah, tinggal ada beberapa catatan sebenarnya ya. Pertama, tentu ini juga harus menjadi salah satu bagian dari kita membangun kesadaran adanya sense of crisis di seluruh elemen masyarakat. Jadi krisis ini harus dihadapi secara nasional, secara menyeluruh, seluruh elemen bangsa Indonesia, bukan parsial hanya misalnya kalangan ASN, terus kemudian kalangan perusahaan dan seterusnya. Jadi yang harus berhemat itu bukan hanya kelompok tertentu saja, kelompok kerja, tapi kita semua gitu ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya himbauan yang lain agar anggota masyarakat ya sampai ke keluarga, individu anggota masyarakat itu juga harus melakukan penghematan terhadap energi. Nah, yang kedua, karena ini berkaitan dengan soal layanan publik, katakan begitu ya. Nah, tentu instansi-instansi yang harus diterapkan itu betul-betul selektif ya. Tidak ada instansi yang memang berkaitan langsung dengan sektor pelayanan publik, sehingga memang keberadaan birokrasi pemerintahan yang memang tugas utamanya adalah pelayanan publik itu tidak terganggu. Nah, kemudian juga sektor-sektor produksi yang memang dibutuhkan setiap hari oleh untuk melangsungkan kehidupan masyarakat kita itu juga tidak terganggu. Nah, yang ketiga adalah, nah ini kan budaya baru ya, walaupun memang pernah kita terapkan di sekitar tahun 2019-2020 ketika kita menghadapi pandemi pada saat itu gitu. Tetapi ini pengawasannya juga tidak boleh tidak dilakukan gitu ya. Jadi misalnya pertama awalnya sebetulnya saya kurang setuju ketika ditetapkan di hari Jumat gitu ya. Apalagi kalau disebutkan alasannya adalah bahwa hari Jumat itu adalah hari yang kurang produktif ya, atau beban kerjanya rendah. Itu salah satu alasannya. Nah, sebetulnya ya kita nggak boleh kemudian menegaskan bahwa hari tertentu di dalam hari kerja itu adalah hari yang tidak produktif. Harusnya kan 5 hari kerja dalam seminggu yang sudah kita tetapkan Senin sampai Jumat, ya 5-5-nya itu harus merupakan hari yang produktif. Tidak ada yang dianggap. Nah, kalau misalnya dianggap nggak produktif ya diliburin aja gitu kan. Nah,
Nah, yang kedua, kita khawatir ya kalau berendengan dengan hari libur Sabtu dan Minggu itu juga nanti menjadi tidak efektif karena mungkin bisa dijadikan menjadi long weekend gitu ya. Nah, Ya. jadi oleh karena itu, karena ini sudah ditetapkan ya, tentu yang harus diperkuat adalah fungsi pengawasannya. Ya. Nah, fungsi pengawasannya apa? Pertama terhadap tidak boleh ada penurunan produktivitas dan kinerja. Ya, jadi ini bukan relaksasi gitu ya, bukan tidak bekerja, tapi tetap bekerja, cuma tempatnya saja yang berbeda. Gitu. Ya. Nah, makanya oleh itu kedua hal yang harus diawasi nanti. Pertama, harus ada memang penetapan tugas ya, konsep bagaimana mekanisme pelaksanaan work from home ini. Ya, jadi harus ada penugasan yang jelas, target kerjanya apa, kemudian pengawasannya seperti apa dan evaluasinya apa. Yang diawasi apa? Dua. Oke. Yang pertama, apakah memang kerjanya sesuai target atau tidak. Yang kedua, itu dikerjakan benar di rumah apa tidak gitu. Jangan sampai kan sekarang orang bisa gampang aja kan kerja, bisa mengaku kerja di rumah tapi bisa kerja di mana-mana. Nah, kerja di mana-mana itu kan juga pada akhirnya berdampak kepada penggunaan BBM juga. Jadi targetnya nggak tercapai juga Oke. gitu. Nah, itu Takutnya yang nongkrong di harus kafe dilakukan. gitu Bang Doli ya, nongkrong di kafe atau Iya, jalan-jalan betul. gitu ya, work from Betul. anywhere. Tadi poin-poinnya tadi soal ini memicu sense of crisis seluruh pihak, kemudian ada juga tadi selektif mana saja yang bisa WFH dan juga pengawasannya. Tapi sebelum saya ke pengawasan dan juga mungkin selektivitasnya, saya mau ke Pak Trubus dulu. Pak Trubus, kalau kita melihat mungkin kebijakan yang diterapkan pemerintah 1 hari dalam sepekan, terutama buat ASN di hari Jumat, ini efektif nggak sih Pak sebenarnya? Ya, kalau mengenai efektivitasnya itu sangat tergantung, tadi disinggung sama Pak Doli, adalah pengawasan. Jadi pengawasan ini tentu dalam hal ini adalah kepala unit kerja, di mana dia harus secara aktif mengawasi gerak kerjanya. Tetapi persoalannya kan sampai hari ini pemerintah belum juga menetapkan seperti apa dalam hal ini, misalnya aplikasi apa-apa untuk mengontrol mereka agar tidak kerja di rumah. Itu yang harus dipastikan. Nah, karena apa? Karena ya tidak semua ASN itu punya rumah ya. Ini jadi problem juga karena kalau mereka hanya tinggalnya yang sewa golongan kecil, misalnya pegawai ASN tapi golongan kecil itu kebanyakan sewa ngontrak. Nah, kalau misalnya di rumah tidak memungkinkan kan, artinya di tempat sewanya tidak mungkin kan, akhirnya ujung-ujungnya dia keluar juga gitu. Kalau misalnya karena dorongan ada anaknya, ada keluarganya, terpaksa dia harus keluar untuk melaksanakan tugas. Ini berarti ketika keluar kan potensi menggunakan kendaraan, dalam arti ada potensi pemborosan anggaran, pemborosan ini BBM. Nah, yang kedua memang ini jadi problem adalah yang harus dipastikan jangan sampai ini kan kita tujuannya mengurangi mobilitas kaitannya dengan transportasi kan, karena BBM. Nah, tetapi kemudian ketika mereka di rumah berarti ada shifting, perpindahan, jadi ada di sektor ini rumah tangga jadinya kan, di rumah tangga berarti listrik jadi naik ya kan penggunaannya, kemudian tentu juga kuota internet misalnya seperti ini kan, hal-hal yang kemudian harus juga dipertimbangkan oleh pemerintah dalam hal ini, apakah perlu ada insentif ataupun bagaimana sehingga mereka memang ada semacam tanggung jawab. Yang ketiga dalam hal ini sebenarnya kebijakan WFH ini kan bukan hal baru ya, tadi singgung sama Pak Bang Doli, tetapi memang kalau itu juga rekomendasi dari International Energy Agency sebenarnya yang berlaku di berbagai negara dan diberlakukan tidak di Indonesia. Tetapi ketika di Indonesia ada persoalan juga bagaimana ASN yang di daerah. Yang di daerah ini artinya ini kan khususnya untuk tingkat mungkin provinsi, untuk tingkat kota madya mungkin bisa atau semikian agak bisa dikatakan efektif lah gitu ya, walaupun tidak optimal Mas. Tapi yang kabupaten yang berat, nah kabupaten khususnya daerah yang wilayah 3T ini akan sangat membebani. Dan bagaimana pertama tentu dari sisi kompetensi ASN-nya sendiri, karena ini kan sesungguhnya budaya baru yang tadi disinggung Pak Doli adalah bagaimana transfer budaya baru mereka menggunakan sistem digital. Pengetahuan digitalnya jujur saja sampai sekarang masih relatif rendah gitu ya. Kemudian juga dalam hal ini bagaimana pelayanan-pelayanan publik di daerah yang memang masyarakatnya juga masih menuntut langsung gitulah. Ini yang harus juga
dipastikan gitu. Karena apa? Karena masyarakat dengan literasi digital yang rendah itu juga kemudian mau tidak mau harus menuntut satu layanan yang langsung. Meskipun kebijakan ini memang karena masih berjalan 2 bulan seperti testing the water sebenarnya ini diuji di lapangan, tetapi yang jelas bahwa ini akan mengubah perilaku setidaknya, bahwa sektor-sektor yang istilahnya kan sektor ada 2, ada sektor teknis. Kalau di Kementerian Lembaga ada kementerian lembaga yang sifatnya teknis yang melayani langsung kepada masyarakat, tetapi kemudian ada juga non teknis. Yang non teknis selama ini sudah berjalan memang seperti BRIN, dan kemudian Bappenas ini sudah melaksanakan semua Mas. Sebelum ada kebijakan ini sudah seperti itu. Tetapi bagaimana kementerian-kementerian yang teknis, nah ini yang perlu diatur dengan rupa supaya tidak kesan nanti nggak semua ASN bisa WFH. Harusnya kan ada semacam giliran, karena kita tujuannya efisiensi. Tapi ini juga nggak bisa terlalu ketat, karena kalau WFH-nya terlalu ketat ya nanti ngerem otomatis ini pertumbuhan ekonomi yang kena gitu. Jadi ini hal-hal yang harus juga dipertimbangkan agar mobilitas masyarakat itu tetap dalam posisi yang sama. Nah, yang terakhir kaitan dengan di daerah ini, yang problem daerah ini memang persoalan-persoalan yang berkaitan bagaimana kemudian agar masyarakat juga tidak merasa ditinggalkan atau merasa tetap lain. Karena gini, ASN di daerah kan di bawah OPD Mas, OPD organisasi perangkat daerah. Nah, organisasi perangkat daerah itu biasanya yang tanggung jawabnya ada di kepala daerah itu, kepala daerah bupati atau wali kota. Nah, bupati wali kota ini kemudian biasanya yang diminta mengawasi itu namanya Badan Kepegawaian Daerah gitu, atau inspektorat misalnya. Nah, ini kan harus dilihat juga, jangan sampai kemudian inspektorat ada keengganan atau ada mungkin juga ada bahasanya, nggak mungkin kan jeruk minum jeruk gitu mengawasi terlalu tegas. Ini juga nggak harus juga dilihat secara ini, karena di berbagai kabupaten kota juga masih banyak ASN yang masih kurang. Nah, ini kan apalagi belakangan soal mereka yang P3K karena karena ada kebijakan pemerintah terkait penggunaan APBD-nya itu maksimal 30% hanya untuk ini gaji ini ASN ini. Nah, otomatis kan harus ada perubahan-perubahan di situ gitu loh Mas. Ya. Itu menurut saya itu. Banyak sekali kemudian poin-poin yang masih perlu dipertimbangkan gitu oleh pemerintah. Tapi kalau kita lihat, saya ke Bang Doli, kalau kita lihat mungkin dari segi pemerataan belum gitu ya, secara infrastruktur, secara mungkin hal-hal yang mendukung seperti internet maupun juga dari sumber daya manusianya sendiri, misalnya belum semuanya melek digital, apalagi mereka yang tinggal di daerah-daerah 3T seperti itu. Apakah kemudian penetapan WFH yang sudah mulai ini kemarin dilakukan terlalu cepat sehingga kemudian belum mempertimbangkan hal-hal seperti itu, Bang Doli? Iya, tentu itu adalah bagian dari konsekuensi ya. Jadi ketika kita mengambil kebijakan ini, segala sesuatunya memang harus dipersiapkan dengan baik. Nah, yang kemudian adalah bahwa ini harus kita jadikan momentum ya. Memang mungkin kita tidak berharap bahwa ini akan berlangsung lama misalnya, karena ini sementara untuk menghadapi krisis saja gitu. Dan tentu nanti dalam waktu tertentu harus dievaluasi ya. Mungkin ya kita lihatlah perkembangan 1 bulan misalnya, apakah betul bahwa terjadi efisiensi misalnya. Kemudian terjadi efisiensi di tengah misalnya kalau ada kendala-kendala seperti yang disampaikan tadi soal jaringan internet, kemampuan sumber daya manusia menghadapi proses digital dan seterusnya gitu. Nah, tapi yang paling penting juga adalah ini harus kita jadikan momentum untuk membangun kultur baru ya, cara kerja baru ya, yang sebetulnya kan dunia juga sudah mulai masih memperkenalkan cara kerja yang seperti ini ya. Kita tidak mau atau tidak suka atau tidak suka, mau tidak mau harus juga menghadapi perkembangan sistem digital kita. Ya, semua bentuk pelayanan publik itu sudah mulai mengarah kepada sistem digital gitu ya. Orang juga di mana-mana sudah membangun co-working space misalnya. Nah, jadi efisiensi, efektivitas kerja itu harus terus ditumbuhkan, didorong dalam situasi apapun, ya, bukan hanya karena memang sekarang kita menghadapi krisis. Nah, oleh karena itu kita berharap pasca krisis ini, gitu ya, budaya baru yang lebih efisien, lebih efektif itu
juga terus berlangsung. Nah, makanya ini harus kita jadikan sekali lagi momentum pembelajaran buat kita untuk mengembangkan tradisi baru, cara kerja yang lebih efisien dan lebih efektif gitu. Oke, momen untuk perubahan kultur selain untuk menghadapi krisis. Kemudian saya ke Pak Trubus lagi. Pak Trubus, kalau kita bicara tadi Bang Doli mungkin bisa kita lihat evaluasi selama 1 bulan. Nah, kira-kira kalau dari Pak Trubus sendiri bagaimana kemudian evaluasi ini nanti bisa berlangsung? Berapa lama kira-kira butuh waktu untuk melihat bagaimana pelaksanaan di lapangan dan mekanisme evaluasinya seperti apa? Apa saja yang harus kemudian diperhatikan dalam pelaksanaan ini? Iya, menurut saya memang ini ideal ya kalau memang 1 bulan. Nah, karena ini kan pemerintah baru menawarkan di 2 bulan untuk jangka pendek ya sifatnya gitu. Kalau dalam skenario planning kebijakan itu 2 bulan itu pendek gitu. Sehingga ini 1 bulan nanti dievaluasi, saya sepakat dengan Pak Doli. Tetapi memang harus juga evaluasi yang terukur. Nah, ini yang menjadi problem adalah evaluasi itu kan tentu pada kerangka produktivitas dan kinerja kan. Ini yang harus ditekankan. Karena apa? Karena kalau misalnya nanti kinerjanya menurun dan sebagainya, ya ini yang harus dilakukan pembenahan-pembenahan. Yang kedua, ini memang penting untuk adanya semacam channel aduan, di mana kemudian publik masyarakat bisa mengadukan kalau misalnya melihat ASN yang kebetulan ini masih hari Jumat ya, hari Jumat kemudian mereka ternyata long weekend atau malah mereka melakukan kegiatan-kegiatan di kafe. Kalau di Jakarta seperti dinyatakan oleh Pak Gubernur melarang untuk ASN bekerja dari kafe dan mereka di kafe karena lebih efisien, lebih irit internetnya dan sebagainya, lampunya juga kan gitu. Tetapi ini juga hal yang perlu dievaluasi. Yang ketiga dalam hal ini tentu evaluasi ini juga mempertimbangkan adanya insentif gitu loh. Jadi ketika nanti ada persoalan-persoalan yang sifatnya krusial gitu, misalnya karena tadi tidak semua ASN juga punya rumah gitu dan mereka terpaksa harus kerja di luar rumah. Nah, ini juga ada pemikiran-pemikiran seperti apa sehingga kita kan nggak mungkin kita juga terlalu strict misalnya nggak boleh misalnya, dan sementara mereka harus bekerja dalam posisi yang beban tugas yang berat. Tentu yang penting ini memang beban tugas ini kerangkanya kerangka produktivitas tadi, sehingga beban-beban yang diberikan itu memang benar-benar dilaksanakan. Nah, kalau pengalaman pandemi COVID dulu memang banyak yang tidak berjalan itu, Mas. Jadi sini yang menurut saya ini menjadi problem. Sementara yang sekarang suasana adalah suasana normal, karena hanya memang tata kerjanya baru, yaitu menggunakan sistem digital. Nah, sistem digital ini kan menuntut satu keterampilan tersendiri, skill sendiri dan kompetensi sendiri daripada ASN. Meskipun ASN yang kategori milenial itu sudah relatif masih bisa merespon dengan cepat itu. Nah, tetapi yang kategori yang mungkin non milenial atau kolonial lah katanya yang ini juga menjadi hal catatan tersendiri gitu loh, di mana kemudian mereka harus tetap bekerja khususnya di daerah, Mas, karena eselon 1, eselon 2 itu di daerah masih banyak. Nah, itu yang sehingga mereka juga harus bekerja optimal. Bagaimana kemudian kepala daerah juga melakukan pengawasan secara penuh gitu, sehingga posisi daerah yang berat menghadapi situasi WFH ini misalnya itu bisa terpecahkan. Dan dalam ini pemerintah pusat harus selalu mengadvokasi ya, dalam Kemendagri misalnya itu mengadvokasi terus-menerus, dan bagaimana kendala-kendala yang ada di lapangan, evaluasi yang mungkin berjangka 2 minggu ini mungkin perlu juga dilakukan nanti setelah menjadi 1 bulan sampai ke misalnya bulan kedua. Nah, ini juga hal yang harus sifatnya ketat, Mas, dan itu proaktif dari atas, karena ini jujur saja memang mengubah budaya, mengubah perilaku, mengubah mindset dan paradigma para ASN ya, atau juga nanti karena ini juga tidak hanya ASN, juga para pekerja di sektor private, sektor swasta. Ini kan tak mudah, Mas. Jadi butuh kampanye publik yang terus-menerus, kemudian juga sosialisasi, komunikasinya yang baik, dan intinya juga adalah bagaimana mengedukasi mereka bahwa ini kita dalam kerja, dan tadi disinggung sama Pak Doli, kita ini bersama-sama. Sebenarnya masyarakat juga harus seperti, karena tidak akan tercapai efisiensi kalau masyarakatnya juga enggak, artinya masyarakat di luar yang di ASN maupun pekerja itu kemudian tidak ikut mendukungnya gitu, itu berpartisipasi. Ini yang penting sekali menurut saya, lebih mengarah ke sana. Yang terakhir dalam hal ini memang harus ada sanksi, Mas. Ini yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana sanksinya?
Ini karena kalau tanpa sanksi, orang Indonesia kalau tidak ada sanksi yang ini, Mas, mereka cenderung abai, apalagi kemudian memandang bahwa yang penting saya melaksanakan tugas, outputnya ada. Karena kan di dalam konteks WFH, konteks bekerja dari rumah atau ini sesungguhnya kan lebih kepada output, selama ini dipahami seperti itu. Nah, belum sampai kepada ini cara kerja baru atau mekanisme prosedur yang teknis yang baru dalam mana mereka menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Ya. Tetapi pada bagaimana mereka yang penting saya melaksanakan perintah pimpinan, sementara saya yang penting saya bekerja, dan ini susah juga ketika mereka di rumah. Apakah mereka bisa fokus ini? Ya kita harapkan mereka fokus, tapi kan biasanya di kantor aja ada bosnya aja nggak fokus, bagaimana nggak ada kan juga hal-hal yang harus ini hal-hal yang perlu harus ini, jangan sampai kemudian kita niat adalah untuk melakukan efisiensi. Target pemerintah 6,2 triliun ini kan sesuatu yang sangat meskipun ada berpendapat itu tidak signifikan ke dalam konteks keseluruhan, tetapi ini kan secara bertahap saya meyakini adalah cara untuk mengubah perilaku, mengubah cara kerja, mengubah kita mencapai target-target yang sudah ditetapkan, khususnya adalah kerangka SPBE, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik atau sistem digital. Oke, paling tidak tadi ya ada sanksi, kemudian evaluasi mungkin per 2 bulan kita lihat bagaimana pelaksanaannya. Tapi yang jadi pertanyaan lagi saya mau ke Bang Doli, jika ini kemudian diterapkan untuk ASN, mungkin di ASN, jumlah ASN kalau data terakhir paling tidak di November 2025 menurut BKN ini 5,58 juta. Ini apakah kemudian cukup Bang Doli untuk bisa efektif gitu? Apakah kita perlu lagi untuk menggalakkan untuk WFH untuk swastanya gitu? Bagaimana kemudian mengawasi ataupun menjaga data-data efektivitas ini juga berlangsung untuk sektor privat gitu, Bang Doli? Iya, itu yang saya katakan tadi. Sebetulnya itu adalah bagian tadi untuk bagaimana semua kita menunjukkan sense of crisis. Jadi tidak hanya ASN aja. Di sektor-sektor lain juga seperti itu, termasuk bahkan saya katakan tadi kan masing-masing individu bahkan keluarga juga harus terlibat dalam program penghematan ini gitu. Nah, tinggal tadi di klaster saja yang mana sektor-sektor yang memang tidak bisa secara langsung diterapkan work from home ya. Misalnya tadi sektor yang berkaitan dengan pelayanan publik, tentu kemudian adalah sektor-sektor produksi yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat misalnya ya. Nah ini saya kira nggak boleh berhenti, karena nanti tadi dampaknya adalah kalau itu yang berkaitan, pertama ya fungsi utama dari pelayanan publik itu tidak tercapai. Jadi nggak boleh kemudian masyarakat jadi terabaikan kepentingan utamanya, kebutuhannya yang untuk dilayani gitu ya. Kemudian tadi sektor-sektor produksi yang berkaitan dengan soal kebutuhan pokok masyarakat juga tidak bisa berhenti, karena ya itu kelangsungan hidupnya akan terganggu kan, jadi tidak baik gitu. Nah makanya tadi saya katakan ini tentu kita harus dukungnya itu adalah tadi A sampai Z-nya itu adalah pertama tadi konsep kerjanya seperti apa, penugasan apa saja tugas-tugas yang kemudian harus dikerjakan dan kemudian targetnya apa. Nah yang kedua tadi sampai ke pengawasan dan evaluasi. Nah evaluasinya itu adalah berkaitan dengan dua ya. Pertama tadi soal apakah terjadi penurunan produktivitas kerja atau tidak. Nah kalau terjadi ya mungkin kita harus pertimbangkan untuk tidak diteruskan. Nah yang kedua adalah apakah memang terjadi penghematan. Makanya beberapa waktu sebelum ini saya juga sampaikan, pemerintah juga harus menjelaskan sebetulnya kalau terjadi penerapan WFH ini, sebetulnya angkanya berapa yang bisa kita tujukan terjadinya penghematan itu ya. Pertama, apakah kan waktu itu disebutkan sekitar terjadi penghematan 20% misalnya. Nah 20% itu kalau dikonversi ke angka berapa ya. Nah jadi kita semua masyarakat tahu bahwa terjadi memang efisiensi yang memang cukup signifikan. Nah yang kedua, nanti pada saat evaluasinya benar nggak terjadi misalnya penghematan seperti itu. Nah kalau misalnya nanti tidak tercapai, ya itu yang sekali lagi saya mengatakan itu adalah bagian dari kita untuk pertimbangkan untuk tidak diteruskan. Nah tapi kalau misalnya semua target tercapai,
tidak terjadi penurunan produktivitas, kemudian sampai memang terjadi penghematan yang 20% atau dikonversi angkanya berapa, ya tentu sampai 2 bulan terakhir kita akan terus jaga dan kemudian kita awasi gitu. Oke, baik. Lagi-lagi tadi ya, bagaimana metode pengukurannya supaya semuanya berdasarkan data dan kita bisa melihat efektivitasnya. Terakhir saya ke Pak Trubus, singkat saja Pak Trubus, bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan nih antara efisiensi yang ingin kita capai dan juga bagaimana output pelayanan publik dan juga mungkin kebutuhan masyarakat agar juga tidak terabaikan. Iya, ini memang ada semacam kolaborasi sinergitas ya di berbagai sektor dalam rangka terwujudnya satu efisiensi, ya, satu penghematan yang sesuai ditargetkan oleh pemerintah. Nah, tentu dalam hal ini kolaborasinya tidak saja tingkat struktur istilahnya kementerian lembaga, tapi juga bagaimana daerah, kabupaten, kota, sampai dalam hal ini sampai ke edukasi masyarakat, sampai ke dalam hal ini sektor pelaku usaha. Juga bagaimana kemudian secara terus memberikan pemahaman. Yang terakhir dalam hal ini menurut saya tetap dalam konteks ini adalah bahwa karena kita penghematan, segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan tentu berkaitan dengan bagaimana daya beli masyarakat. Nah, ini daya beli masyarakat harus tetap dijaga, jangan sampai nanti istilahnya malah daya beli masyarakat menurun. Maka saya katakan ini kalau dilakukan istilahnya WFH itu kemudian direm berat ya. Kalau remnya terlalu keras ya otomatis pertumbuhan ekonominya terdampak berat itu. Tapi kalau kemudian kita istilahnya ya tipis-tipis lah gitu, bagaimana ada fleksibel juga. Saya rasa ini akan ini, karena kan tujuan kita adalah mengubah transformasi budaya kerja baru. Yaitu digital. Kita pelayanan semua digital. SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik digital itu yang sudah dicanangkan sejak pemerintahan sebelumnya, itu sekarang menjadi harus diimplementasikan gitu. Kalau dulu kan baru wacana yang dilemparkan dan sudah ada PP ya, peraturan pemerintahnya. Tetapi yang sekarang ini memang betul-betul harus didesain sedemikian rupa agar kalau di daerah itu OPD organisasi perangkat daerah itu betul-betul menerapkan semua gitu loh Mas. Ini yang penting. Nah, di satu sisi swasta juga menyesuaikan bagaimana swasta ini juga membuat satu desain. Nah, menurut saya ini ada penting banget adalah dialog publik Mas. Ada konsultasi publik sehingga ada diajak mereka untuk buruh karyawan yang memang butuh diajak bicara. Ini sebaiknya seperti apa kaitan dengan penghematan tadi memang yang harus kita capai bersama. Intinya seperti itu Mas. Kolaborasi, sosialisasi supaya kemudian kebijakan ini dilakukan oleh seluruh lapisan gitu ya. Kita bisa mencapai penghematan tapi tidak mengorbankan pelayanan publik dan juga tidak menekan pertumbuhan ekonomi, dan juga nanti output terakhirnya seperti kata Bang Doli, kita bisa merubah kultur kerja kita menjadi lebih efisien walaupun tidak dalam kondisi krisis. Terima kasih Bang Ahmad Doli Kurnia, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Golkar, dan juga Pak Trubus Rahardiansyah, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, terima kasih. Jangan